Kita mulai dengan doa. Saya akan mulai dengan doa spontan saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul sebagai satu keluarga, satu saudara. Dan kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami sehingga kami dapat mengerti lebih dalam lagi rencana-Mu dalam hidup kami secara khusus melalui pertolongan dan bantuan dan doa dari para malaikat yang Kau ciptakan untuk kemuliaan-Mu dan keselamatan kami semua. Bimbinglah kami ya Tuhan di dalam acara ini, semoga kami semua dapat belajar lebih dalam dan semakin menghargai rencana-Mu, menghormati para malaikat secara khusus mereka yang bertugas menjaga kami. Semua ini kami mohon dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam. Kita mulai saja karena saya tidak punya banyak waktu dan topiknya memang cukup besar, cukup panjang. Kita coba quiz, kita coba kompres dalam 1 jam. Kita lihat, pertama kita berbicara tentang sumber. Saya menggunakan tentunya sebagai orang Katolik kita harus selalu kembali ke kitab suci. Dan sebagai orang Katolik juga kita harus menghargai ajaran gereja, mengikuti ajaran gereja. Jadi kita akan lihat kredo atau aku percaya. Katekismus Gereja Katolik juga menjadi bagian penting dan bagian lain adalah konsiliar dokumen. Dokumen-dokumen yang merupakan produk dari konsili-konsili di Gereja Katolik. Dan tentunya tidak bisa lepas dari pelajaran kita adalah ajaran Bapa Gereja, patristik. Seperti Agustinus, Pseudo Dionysius, dan Gregorius Agung. Kenapa yang dipilih Agustinus, Gregorius Agung? Bapak-bapak yang lain kemana? Ya, bapak-bapak gereja yang lain kemana? Ada, tetapi mayoritas ajaran yang diambil dari Agustinus dan Gregorius Agung. Kenapa? Karena mereka yang membentuk secara khusus, berkontribusi secara besar terhadap ajaran mengenai malaikat, angelologi di Latin, ya di gereja Latin atau di gereja Barat. Dan tentunya Thomas Aquinas secara khusus dari Summa Theologiae prima parts bagian pertama artikel 50 sampai 64. Santo Thomas Aquinas memang bukan bapak gereja karena dia dari Middle Age atau dari abad pertengahan, tetapi salah satu gelar yang diberikan kepada Thomas Aquinas adalah The Angelic Doctor atau pengajar malaikat, bisa diterjemahkan sebagai pengajar para malaikat karena memang ajarannya luar biasa, atau pengajar tentang malaikat. Karena memang bagian ini sangat khusus. Risalah tentang malaikat merupakan salah satu risalah terbaik di Gereja Katolik yang sampai sehari ini masih dipakai oleh gereja. Makanya disebut sebagai gelar kehormatan yang diberikan kepada Thomas Aquinas adalah Angelic Doctor, ya, dokter malaikat. Dan tentunya penelitian-penelitian kontemporer juga menjadi bagian dari sumber kita pada malam hari ini. Nanti saya akan kasih contohnya di akhir. Oke, pertanyaan pertama dan utama, apakah malaikat itu ada? Jawabannya singkat, ya, ada ya. Ini adalah kebenaran iman. Nah, dalam gereja Katolik kita tahu ada banyak ajaran, ada banyak ajaran, tetapi levelnya berbeda-beda. Ya, ada level yang harus kita terima sebagai ajaran iman, ajaran kebenaran iman. Ini yang disebut sebagai dogma. Dan kalau kita orang Katolik dan ingin setia pada gereja Katolik, kepada ajaran gereja Katolik, ya kita harus menerima kebenaran iman secara de fide, ya secara absolut. Dan salah satu kebenaran iman yang harus kita terima adalah malaikat itu ada. Nah, kemudian ajaran-ajaran yang lebih rinci lagi tentang malaikat, ada yang masih di level opini teologis. Tapi ada juga di level dogma. Nanti akan saat kita maju, ya, saat kita membahas lebih lanjut, akan saya terangkan mana yang dogma yang harus kita terima secara iman, tapi juga mana yang hanya opini-opini teologis dari Bapak Gereja atau dari pemikir kontemporer, sehingga teman-teman bisa mengatakan, ya mungkin ini saya percaya, tapi tidak apa-apa ya. Tapi kalau dogma, kalau saya katakan ini dogma, berarti memang harus diterima secara iman. Karena memang betul ajaran tentang malaikat ini memang agak sulit ya, karena informasi dari kitab suci juga tidak begitu banyak di satu hal. Di sisi lain juga
ini terbuka kepada banyak interpretasi dan tafsiran. Oke, kita maju ya. Apakah ini ada di ajaran gereja Katolik yang resmi? Ya, ada di Credo. Di Credo para Rasul atau simbolon gereja Roma, memang kata malaikat tidak ada, secara eksplisit tidak ada, tetapi secara implisit ada di kata langit, pencipta langit dan bumi. Dan kemudian 200 tahun, 300 tahun kemudian dalam Konsili Nisia dan Konstantinopel, kata kehadiran malaikat semakin diperjelas, dibuat eksplisit. Ya, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Bahasa Yunaninya aioraton dan Latinnya invisibilium. Jelas bahwa malaikat juga adalah ciptaan Tuhan. Dan bagian dari ciptaan Tuhan ini ada makhluk yang tidak terlihat, ya, yang kasat mata. Dan ini ajaran gereja yang harus diterima dengan kebenaran iman. Pertama, hanya satu Tuhan, dan Tuhan memiliki banyak ciptaan. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini disebut sebagai malaikat. Ya. Apakah malaikat ada di kitab suci? Jawabannya, kehadiran malaikat juga tertulis di berbagai tempat di kitab suci. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada yang namanya malaikat. Kalau dalam kitab suci Perjanjian Lama atau Hebrew Bible, ya kata Hebrew yang dipakai untuk mendeskripsikan malaikat itu malak, ya malak. Dan dia hadir sejak awal. Sebagai contoh, bagaimana dia hadir membantu Hagar, ya, membantu Abraham dan juga Lot. Kita tahu siapa mereka, Yakub, Elia, Daniel, dan Tobias. Berperan aktif dalam sejarah keselamatan. Nanti bisa dicek sendiri, saya tidak akan masuk ke detailnya karena kita tidak punya banyak waktu. Oke, bagaimana di Perjanjian Baru? Perjanjian Baru kita tahu menggunakan bahasa Yunani. Dan kata angel, kata malaikat, itu dalam bahasa Yunani adalah angelos. Ya, di mana kita mendapatkan kata angel. Dan beberapa fungsi dari angel atau malaikat ini, angelos ini ada beberapa, setidaknya 3 yang utama. Ya. Pertama, menyampaikan pesan keselamatan. Sebagai contoh, memberi kabar kepada Zakaria, kepada Bunda Maria, ya, menerima kabar gembira, dan juga para gembala, dan kepada Yusuf, ya, suami dari Maria. Menyampaikan kesan keselamatan. Selain itu juga para malaikat melayani Tuhan Yesus. Dan banyak ada melayani Yesus di padang gurun, menguatkan Yesus saat di Getsemani dalam sakratul maut, dan juga menggulingkan batu makam Yesus saat Yesus bangkit. Yang jangan lupa bersama Yesus mengadili dunia. Jadi bagaimana peran malaikat untuk melayani Yesus? Kenapa perlu dilayani? Karena Yesus ini membuktikan bahwa Yesus itu kodratnya lebih tinggi dari malaikat. Dan apa yang lebih tinggi dari malaikat? Ya kodrat ilahi. Ini membuktikan keilahian Allah juga, keilahian dari Yesus, ya, yang terbukti dengan bahkan para malaikat pun melayani dia. Dan tentunya membantu gereja, ecclesiastical dimension dari malaikat, yaitu membantu gereja. Seperti membebaskan Petrus dan Yohanes, ya, dan membantu Paulus. Dan tentunya banyak lagi. Saya hanya ngambil beberapa contoh konkret saja. Bagaimana peran malaikat itu sangat aktif di dalam kitab suci. Dan tidak ragu lagi, gereja mengatakan bahwa malaikat itu ada dan berperan aktif sama saat mereka berperan aktif di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kita maju. Sekarang saya jelaskan malaikat itu ada, ajaran iman. Kedua, malaikat itu di kitab suci juga berperan penting, ada. Dan sekarang siapa sih malaikat itu sebenarnya? Kita akan bahas lebih dalam lagi identitas, atau kalau mau dibilang kodrat, nature dalam bahasa Inggris, natura, bahasa Latin. Malaikat ini siapa sih sebenarnya? Mereka itu siapa? Jadi sudah sedikit dijelaskan, ya, mereka itu makhluk ciptaan Tuhan, itu sudah pasti, dan tidak kelihatan. Kenapa kok tidak kelihatan? Ya?
Dan apakah nanti mereka bisa memperlihatkan diri? Kita lihat jawabannya. Oke, Gereja Katolik berdasarkan kitab suci dan tradisi menyatakan bahwa mereka ini adalah ciptaan Tuhan yang tidak kelihatan. Dan sekali lagi ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik 328 bahwa ada makhluk rohani. Nanti akan saya jelaskan rohani itu apa, tanpa badan, yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat. Adalah satu iman, kesaksian kitab suci dan tradisi tentang ini bersifat sama jelasnya. Ya, saya jelaskan sekarang. Dijelaskan oleh adalah makhluk rohani. Makhluk maksudnya apa nanti ya saya jelaskan. Dan maksud kata malaikat juga apa? Saya jelaskan juga. Oke. Kata malaikat atau angel merupakan kata yang merujuk pada fungsi ya, atau peran dan bukan kodrat. Artinya apa? Artinya pembawa pesan atau yang menjadi sebuah misi. Angel malaikat artinya pembawa pesan atau pembawa misi. Jadi kata malaikat merujuk pada tugas atau peran tetapi bukan kodratnya. Sesuai apa yang dikatakan oleh Agustinus, Santo Agustinus dari Hippo, malaikat adalah nama tugas mereka, bukan dari kodrat mereka. Mencari nama kodratnya ini adalah roh. Jika kamu mencari nama tugas mereka, ini adalah malaikat. Dari apa mereka? Roh. Dari apa yang mereka lakukan? Malaikat. Dari Santo Agustinus. Oke, mungkin teman-teman ada yang masih bingung ya, kodrat itu apa? Kodrat. Oke, kodrat itu adalah yang membuat kita adalah kita. Waduh, bingung, semakin bingung. Kenapa saya manusia? Karena saya kodratnya manusia. Kenapa dia kucing? Karena dia kodratnya kucing. Dia kenapa dia ayam? Karena dia punya kodrat ayam. Kenapa batu? Karena dia punya kodrat batu. Kodrat yang kita adalah kita spesies atau makhluk-makhluk lainnya. Saya dan tadi Eta ya, MC kita satu kodrat manusia, ya, kodrat manusia. Tetapi malaikat itu kodrat sendiri dan mereka adalah memiliki kodrat yang disebut sebagai roh, kodrat rohani. Nanti saya akan jelaskan roh itu apa. Dan tentunya nanti ada kodrat yang paling tinggi, kodrat ilahi, divine nature bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang kita menuju kodrat. Nature-nya angel itu seperti apa sih? Kodrat malaikat itu seperti apa? Dan sekarang kita akan ambil banyak dari Thomas Aquinas. Ya, sudah saya sarikan, semoga bisa dimengerti. Karena memang ini bagian teoretikalnya yang memang agak membosankan. Tapi nanti kalau kita udah masuk ke bagian malaikat yang jatuh, nah ini yang lebih menarik ya. Tapi kita lihat dulu teorinya seperti apa. Sebagai makhluk, malaikat adalah makhluk pribadi. Maksudnya makhluk pribadi apa? Pribadi atau bahasa Inggrisnya persona, bahasa Yunaninya hypostasis, adalah mereka makhluk yang memiliki akal, budi, dan kehendak. Akal budi, kemampuan untuk berpikir, tetapi secara khusus bukan hanya berpikir sepertinya para hewan-hewan juga punya kemampuan berpikir ya, romo-romo. Ya, mereka ngerti kalau disuruh makan mereka makan ya. Mereka bisa pilih makanan yang mereka tawarkan apa kira-kira yang menarik ya. Bukan seperti itu. Akal budi adalah kemampuan kita mengetahui kebenaran. Objek dari akal budi, reason adalah kebenaran. Dan kebenaran sejati adalah Tuhan sendiri. Jadi akal budi kita memang sudah disync, ya, sudah didesain untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang akhirnya berujuk pada Tuhan. Yesus sendiri bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya kita selalu mencari kebenaran. Entah itu kebenaran relatif, seperti kebenaran di matematika, kebenaran
di biologi ya, kebenaran di tempat-tempat lain, maupun kebenaran akhirnya menuju kepada benar absolut, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kehendak apa? Menurut kehendak ini bukan sekedar bisa memilih apa saja. Ya, bisa memilih A atau B atau C, atau bahkan menciptakan pilihan lain. Ini bukan hanya sekedar bisa memilih, bukan sekedar bebas memilih, tapi kehendak, will, itu menurut Santo Thomas Aquinas adalah rational inclination, rational appetite towards good. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan inklinasi kita untuk menuju pada yang baik, tetapi didapatkan secara rasional dengan akal budi. Karena setiap makhluk itu punya appetite, ya, punya inklinasi kepada yang baik. Benda-benda mati inklinasinya diatur oleh hukum alam menuju yang baik. Hewan sebagai contoh, mereka insting mereka untuk mengetahui apa yang baik. Kalau mereka produksi, ya mereka melakukan reproduksi dan seterusnya karena insting. Dengan pribadi karena punya akal budi, mencoba melihat akal kita dengan kemampuan kita, kebenaran yang di sisi lain adalah hal yang baik. Jadi kita lihat dalam hidup kita, kita pilih mana sih yang paling baik dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat ini paling baik, kita secara ya natural, secara kodrati kita akan memilih hal itu. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kenapa kok kita memilih yang jahat? Karena yang jahat ini kita pandang seolah-olah yang baik. Kenapa kok ada kaum-kaum radikal ekstremis ya yang suka meledakkan diri? Padahal kita tahu jelas kalau pikiran jernih ini nggak baik ya. Ini menghancurkan kehidupan. Tetapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka waktu itu melihat hal ini adalah hal yang baik. Padahal kalau dipikir dengan benar-benar tidak. Ya, jadi pada dasarnya will, kehendak itu memilih yang baik, inclination towards good. Nah, ini yang membuat pribadi. Dan dalam teologi Santo Thomas Aquinas ada 3 jenis pribadi ya, 3 pribadi. Pribadi paling rendah, oke, maaf teman-teman, kita harus mengakui pribadi paling rendah adalah manusia. Tetapi nggak apa-apa, tetap pribadi, ya pribadi manusia. Kemudian di atas pribadi manusia ada pribadi malaikat. Jadi malaikat juga memiliki akal budi dan kehendak. Dan terakhir adalah pribadi ilahi. Kita tahu ada 3 pribadi, ya, Putra dan Roh Kudus. Memiliki akal budi dan kehendak ya yang mereka miliki masing-masing, tetapi karena satu kodrat ilahi, mereka kehendak dan akal budinya pun menjadi satu ya, menjadi satu. Anyway, nanti ini untuk topik berikutnya Trinitas ya. Oke, sudah jelas ya. Apa batu memiliki pribadi? Tidak. Kenapa? Karena batu tidak punya akal budi kehendak. Apakah punya kucing di rumah atau anjing di rumah ya, chihuahua di rumah, itu bisa dilihat ada anjing dan kucing pakai kostum ya. Apakah mereka pribadi? Jawabannya juga bukan, karena mereka tidak punya akal budi dan kehendak. Pribadi manusia, saya pribadi, tadi Eta ya MC-nya juga pribadi, moderator kita, dan malaikat juga pribadi, masing-masing malaikat adalah pribadi dan tentunya Allah adalah pribadi. Walaupun nanti akan kita lihat akal budi dan kehendak, walaupun memiliki akal budi dan kehendak, levelnya beda-beda. Tentunya malaikat lebih sempurna dari akal budi dan kehendak kita. Tetapi yang paling sempurna, ya tentunya akal budi dan kehendak ilahi. Oke, sebagai makhluk rohani, sudah saya jelaskan tadi menurut KGK bahwa makhluk ini adalah makhluk rohani. Atau yang sering juga disebut roh. Maksudnya rohani itu apa? Yang membedakan kodrat manusia dan malaikat adalah manusia adalah makhluk rohani, yang beraga ya, memiliki jasmani, memiliki tubuh ya. Sedangkan malaikat sama sekali tidak beraga, tidak memiliki korporeal komponen ya, komponen korporil.
komponen jasmani. Nah, ini salah satu kontribusi terbesar dari Thomas Aquinas dibandingkan dengan pemikir-pemikir lainnya yang ada sebelum dia maupun di zamannya dia adalah mengatakan bahwa malaikat itu masih punya komponen jasmani. Saya bisa lihat di Agustinus, bahkan di Bonaventura, kontemporer Thomas Aquinas, mereka mengatakan bahwa bahkan malaikat pun masih ada komponen jasmaninya. Walaupun komponen jasmani ini ya sesuatu yang berbeda dengan komponen jasmani manusia dan yang lainnya. Tetapi bagi Thomas Aquinas, dia jelas. Angel is a pure spirit, ya. Malaikat adalah roh murni, tidak ada elemen jasmani sama sekali. Nah, ini yang membedakan kita dengan yang namanya malaikat. Kita juga makhluk rohani karena jiwa kita adalah jiwa rohani. Ya, maksudnya jiwa kita kekal, tubuh kita mungkin mati, tapi jiwa kita terus bertahan, ya kekal. Tetapi selama kita hidup di dunia, selama kita hidup, jiwa kita yang adalah rohani ini selalu bekerja bersatu di dalam tubuh, tidak bisa dipisahkan. Saat dipisahkan kita mati, ya. Berbeda dengan para malaikat. Karena para malaikat sejak awal diciptakan, mereka diciptakan tanpa tubuh, tanpa komponen jasmani, pure spirit, ya rohani. Ya, ini yang membedakan kita. Oleh karena itu, kemampuan akal budi dan kehendaknya jauh lebih sempurna. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kehendak ya dan akal budi kita dipengaruhi oleh tubuh kita. Contoh konkret, kalau otak kita tidak berfungsi dengan baik, ya kemampuan untuk berakal budi pun menjadi tidak baik. Ya. Dan kita belajar pun harus melalui proses didaktif, dalam artian harus pelan-pelan. Karena kita belajar melalui tubuh. Harus dilihat dulu ini apa, diobservasi dulu. Harus dilihat bendanya konkretnya seperti apa. Baru bisa melakukan abstraksi, menemukan ide-ide ya. Nah, ini proses yang panjang, makanya kita pendidikan bisa sampai pendidikan dasar saja 6 tahun, menengah 6 tahun, belum lagi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi juga belum tentu kita mengerti secara sepenuhnya karena manusia pada dasarnya terbatas oleh tubuh ya. Dan kita harus belajar pelan-pelan melalui tubuh kita. Tubuh itu baik sekali lagi, tetapi memang tidak sempurna ya, harus pelan-pelan. Kita hargai juga ini. Begitu juga dengan keputusan manusia. Dengan kehendak manusia juga terbatas oleh tubuh. Dalam artian komponen jasmani kita salah satunya adalah emosi. Ya, emosi adalah bagian dari tubuh kita. Dan kadang-kadang kehendak bebas kita dipengaruhi oleh emosi. Saat kita marah, kita kadang-kadang lupa ya, kok kenapa saya memutuskan hal ini? Kenapa saya melakukan hal ini waktu saya depresi? Dan ini menjadikan kehendak bebas kita akhirnya dipengaruhi oleh emosi. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa melihat dengan jernih kebenaran yang baik itu yang mana. Karena emosi juga berperan di situ. Berbeda dengan malaikat. Ya, malaikat sempurna, lebih sempurna dalam hal ini karena tidak dibatasi oleh tubuh, oleh jasmani. Nanti kita lebih dalam lagi. Oke. Nah, itu yang membedakan manusia dengan malaikat yang adalah roh, ya. Nah, apa yang membedakan malaikat dengan Tuhan? Dua-duanya sama-sama rohani. Yang membedakan kodrat malaikat dan pribadi ilahi adalah kodrat malaikat adalah kodrat ciptaan. Oh, itu bedanya ya. Kalau Tuhan kodratnya tidak diciptakan dan tidak akan pernah berakhir. Kekal abadi bahasa Indonesianya ya. Eternal bahasa Inggrisnya. Eternum. Tetapi malaikat ada di mana momen di mana mereka tidak ada. Dan karena mereka itu diciptakan. Dan karena mereka diciptakan, Tuhan sebagai pencipta bisa kapan saja memutuskan
mereka untuk kembali ke ketiadaan. Waduh, berat ya, berat. Jadi intinya ini makhluk ciptaan, dan karena makhluk ciptaan mereka tidak sempurna, mereka bisa kembali menjadi fana, ya, menjadi nothingness. Ini tergantung Tuhan, karena mereka semua tergantung dari penciptanya. Sama-sama roh ya, tetapi berbeda fundamental karena yang satu pencipta, yang satu kekal abadi, yang satu yang diciptakan, dan mereka memang everlasting, bisa hidup selama Tuhan menghendaki mereka hidup. Karena kehidupan mereka, eksistensi mereka tergantung dari kehendak Tuhan. Dalam bahasa kerennya, ya bahasa mistiknya, their essence is not their existence. Ya, esensi mereka, kodrat mereka bukanlah keadaan mereka, bukanlah susah ya. His essence. Ya, jadi memang esensinya ya memang untuk ada, berbeda dengan malaikat. Jadi ada momen di mana mereka tidak ada. Semakin pusing, puji Tuhan ya. Sudah saya bilang bagian ini memang berat ya. Oke, siapakah malaikat sebenarnya? Kapan malaikat diciptakan? Kitab suci berbicara tentang kisah bumi. Ini Semayim, Eres. Kata Semayim bisa diartikan langit seperti angkasa, atmosfer, tempat ya kita melihat awan, tempat melihat angkasa ya, planet-planet dan bintang. Tetapi kata yang sama, Semayim juga bisa diartikan sebagai surga, sebagai tempat makhluk-makhluk rohani. Ini dia. Jadi ya memang tidak eksplisit dikatakan malaikat diciptakan Tuhan pada hari pertama. Tidak. Tetapi secara implisit, dan kalau kita mengerti bahasa Ibrani, dan kalau kita melihatnya sebagai orang Ibrani, kita langsung tahu waktu Tuhan bilang Hasamayim, surga, kita mengerti langsung bahwa Tuhan menciptakan dunia yang bukan dunia material, yang berbeda dengan dunia manusia, dengan dunia hewan, dunia tumbuhan, dunia batu-batuan segala macam. Ini dunia yang rohani, Semayim. Dan ini terjadi di awal penciptaan. Nah, ada dua teori. Ya, ada dua opini sebelumnya. Ada yang mengatakan, Bapak Gereja mengatakan bahwa malaikat diciptakan lebih dahulu. Ya, lebih dahulu dibandingkan ciptaan yang lain yang membutuhkan materi atau jasmani. Tapi juga ada bapak-bapak gereja yang menyatakan bahwa penciptaan malaikat itu sama saat penciptaan dunia material, dunia jasmani, termasuk manusia. Nah, mana yang benar? Oke. Menurut gereja, akhirnya gereja memutuskan menjadi pengakuan iman dalam Konsil Lateran keempat 1215 mengatakan Allah mengadakan pada awal segala waktu simul sekaligus dua ciptaan dari ketiadaan. Yang rohani dan jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Dan sudah itu yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus berdiri dari roh dan badan. Oke, jadi kalau dari keterangan dari Konsili Lateran ini keempat dikatakan bahwa penciptaan dunia dan penciptaan malaikat itu sama, ya. Simultaneous, ya, simul. Dalam waktu yang instan bersamaan. Baru kemudian manusia, ya, baru kemudian manusia. Tapi kosmos ya dan malaikat bersamaan. Iya, itu menurut ajaran gereja. Bisa dicek di KGK, Katekismus Gereja Katolik 327. Jadi ternyata opini yang dipilih gereja, yang diajarkan gereja adalah opini kedua yang diambil sebagai ajaran gereja. Dan Thomas Aquinas juga menggunakan ajaran ini. Oke, kembali ke roh ya. Roh, spiritual being, tidak memiliki tubuh biologis, elemen ragawi, sehingga tidak terbatas oleh kelemahan fisik. Sudah saya jelaskan tadi kelemahan-kelemahan fisik kita.
Kalau kita berpikir butuhkan waktu karena kita belajar menggunakan badan, menggunakan indera. Begitu juga kehendak kita dipengaruhi oleh emosi kita. Tetapi malaikat tidak terpengaruhi kondisi-kondisi ini. Karena mereka tidak merasa keterbatasan ragawi emosi, karena mereka tidak punya emosi, karena mereka tidak punya jasmani, mereka tidak terbatas keterbatasan ragawi dan emosi. Jadi malaikat tidak akan pernah jatuh sakit, ya, karena sakit itu kan bagian dari kelemahan tubuh kita. Dan tidak akan merasakan emosi, tidak akan merasakan pegelinu, capek, ya tidak, karena mereka tidak punya tubuh. Oke, dan karena tidak ada tubuh, mereka juga tidak ada seksualitas atau gender, dan mereka tidak bereproduksi, ya tidak bertumbuh banyak. Sekali diciptakan, ya itu mereka sudah sempurna seperti itu, ya, ya. Ada yang, ya saya lanjutkan, maaf. Tidak merasakan keterbatasan ragawi emosi, tidak ada seksualitas, gender, dan reproduksi. Ini sesuai apa yang dikatakan Yesus, bahwa di surga malaikat tidak lagi, ya orang yang meninggal yang masuk surga tidak lagi concern dengan hidup berkeluarga atau hidup menikah. Kenapa? Karena seperti malaikat, ya malaikat juga tidak berkeluarga, tidak bereproduksi dalam hal ini karena memang tidak punya tubuh in the first place, ya. Dan karena mereka tidak punya tubuh, mereka tidak tertarik dengan dunia fisik, hanya tertarik dengan dunia roh, dengan roh, dengan jiwa manusia, ya, dengan jiwa manusia. Jadi kalau teman-teman di sini cantiknya luar biasa, saat dilihat malaikat, wah itu nggak ada artinya, ya. Malaikat yang melihat, wah kamu jelek sekali, ya. Karena sekali lagi, jasmani itu bukan sesuatu yang menarik bagi para malaikat karena mereka rohani. Mereka tertarik dengan apa sisi rohani, yaitu jiwanya. Makanya malaikat, kan nanti akan saya jelaskan ada dua jenis malaikat, yang malaikat baik dan malaikat yang jahat. Malaikat yang jahat ingin menguasai kita saat kita melakukan dosa, ya, dan menjadi hamba mereka. Sedangkan malaikat yang baik, secara khusus malaikat yang menjaga kita, yaitu mereka bersukacita, bergembira saat jiwa kita dipenuhi rahmat Roh Kudus, dipenuhi dengan rahmat yang persatukan kita dengan Tuhan. Ya, nanti akan lebih jauh lagi. Akal budi dan kehendak bebas lebih sempurna dari manusia. Kalau manusia belajar perlu step by step, ya, perlahan-lahan. Satu persatu, ya, satu persatu ini dilihat dulu. 1 tambah 1 itu 2, ya. Kemudian mulai meningkat lagi pelan-pelan, semakin tinggi, semakin kompleks. Berbeda dengan malaikat, kenapa? Karena mereka menerima pewahyuan secara langsung dari Tuhan. Semua informasi, semua kebenaran yang mereka butuhkan, langsung mereka terima. Wah, di pengetahuan. Ya sekali lagi mereka nggak punya otak, ya. Dalam artian mereka nggak punya physical otak, ya, otak fisik, ya. Tetapi mereka punya akal budi, dan Tuhan secara langsung, ya, mewahyukan, ya, informasi dan kebenaran yang berguna bagi mereka saat itu juga. Luar biasa. Luar biasa. Nggak perlu belajar. Luar biasa sekali, ya, nggak perlu belajar. Nah, dalam informasi ini dijelaskan bahwa tujuan hidup mereka, tujuan kenapa mereka diciptakan. Tujuannya sangat jelas bahwa mereka diundang untuk hidup bersama dengan Allah. Ya, sama dengan manusia, alasan kita diciptakan ya sama, untuk akhirnya bersatu dengan Tuhan. To participate in the divine life of the Trinity, berpartisipasi menjadi hidup, mengambil bagian dari hidup keilahian dalam Tritunggal Maha Kudus. Begitu juga para malaikat. Mereka juga diundang untuk menjadi bagian dari kehidupan Allah. Ya. Ini informasi yang diberikan. Tetapi ini dia, Tuhan juga memberikan kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Dalam artian Tuhan tidak memaksa para malaikat untuk
mengambil bagian dari kehidupan rohani, kehidupan ilahinya. Seperti manusia, kita juga punya kebebasan ya untuk memilih berbuat baik sesuai kehendak Tuhan dan akhirnya menjadi bagian dari hidup ilahi Tuhan. Malaikat juga waktu mereka diciptakan langsung dikasih informasi, langsung dikasih pilihan. Kamu mau nggak hidup dengan saya? Kalau mau, ya menjadi pelayan saya. Menjadi sahabat dan juga menjadi pelayan dalam artian menjadi hamba ya, melayani dan menyembah. Serviam bahasa Latinnya. Atau menolak ya, menolak hidup bersama Tuhan dan menolak untuk melayani Tuhan dan melakukan pemberontakan. Dan kita tahu nanti ternyata memang ada beberapa yang melakukan pemberontakan. Menolak untuk menjadi bagian dari rahmat, menjadi bagian dari hidup ilahi yang disebut sebagai dalam bahasa Inggris beatific vision. Kenapa mereka menolak? Nanti. Sabar ya. Apakah malaikat memiliki nama? Ya, tetapi selain yang diwahyukan kitab suci, kita tidak boleh mencari tahu namanya siapa. Dan bahkan mereka memberi nama kepada mereka. Dalam kitab suci hanya 3 malaikat yang namanya diwahyukan. Kita tahu mereka ya, Gabriel, Mikael, dan Rafael. Hanya 3 malaikat ini yang boleh dipanggil. Kenapa? Kalau kita memanggil malaikat, berarti kita memberi nama. Dan kalau kita memberi nama, kita sebenarnya mencoba menguasai malaikat tersebut. Sebagai contoh, kalau saya memanggil seorang, saya punya kuasa atas orang itu. Sebagai contoh ya ibu saya manggil nama saya, Bayu ya, mau nggak mau, saya harus menoleh. Dan saya tahu saya dipanggil. Ya memang saya punya pilihan untuk mendekati dia atau tidak. Tapi waktu dipanggil saya langsung menoleh. Jadi ibu saya dengan menggunakan nama saya itu punya kuasa atas saya. Nah, nanti permasalahannya akan kita dengarkan ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya nanti kalau kita mencari nama malaikat dan mencoba memanggil mereka, kemungkinan besar malaikat yang kita panggil itu bukan malaikat yang baik. Ya, bukan malaikat yang baik. Hanya 3 nama yang boleh kita panggil untuk membantu kita. Oke, Thomas Aquinas mengatakan bahwa malaikat sebagai roh yang tidak terbatas raga, setiap malaikat adalah spesies yang unik. Itu luar biasanya malaikat, setiap malaikat adalah spesies yang unik. Spesies yang unik ya, tidak seperti manusia yang adalah bagian dari Homo sapiens. Saya Homo sapiens, ya eta Homo sapiens, tapi malaikat itu independent species. Malaikat Gabriel spesies sendiri, Rafael spesies sendiri, Michael spesies sendiri, dan malaikat-malaikat yang lain. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita langsung saja. Oke, apakah dalam malaikat itu ada tingkatannya? Ya, ada levelnya dalam bahasa gereja, hierarkinya. Kitab suci menjelaskan bahwa ada perbedaan antara malaikat dan semua, bentar ya. Ada yang Kitab suci menjelaskan bahwa ada perbedaan di antara para malaikat dan tidak semua malaikat itu sama derajatnya atau levelnya. Seperti di Daniel 10:13 itu malaikat Gabriel dan Mikael saling berdialog. Wahyu 12:7 malaikat Mikael diperkenalkan sebagai panglima para malaikat. Luar biasa sekali ya, paling berarti dia punya posisi lebih tinggi dari yang lainnya. Dan memang ada nama-nama malaikat yang disebutkan di kitab suci seperti serafim, cherubim, kerub, ya, throne, singgasana, dominions, kerajaan, virtues, keutamaan, power, penguasa, principalities, pemerintah, archangels atau malaikat agung dan malaikat. Tapi kitab suci tidak dengan jelas memberikan levelnya mereka, mana yang atas, mana yang bawah, mana eselon 1, mana yang eselon 2 tidak dijelaskan. Kitab suci hanya menyebutkan posisi-posisi ini, tapi
Tidak dijelaskan mereka posisinya di mana, ya, di atas, di bawah, tingkat 1, tingkat 2, tidak jelas. Ini nanti akan dikembangkan oleh Bapak Gereja. Kemudian tetapi tidak diajarkan secara definitif oleh gereja. Jadi kalau teman-teman percaya sebagai contoh serafim paling tinggi yang cherubim kemudian, atau ada teman-teman percaya cherubim lebih tinggi serafim, ya nggak apa, itu terserah teman-teman ya. Kita tidak mengajarkan mana yang paling atas siapa, ya, tidak dijelas, tidak mengajar sampai sana. Itu masih teologi opini teologi. Hierarki malaikat ini kemudian dikembangkan oleh pemikir-pemikir Katolik seperti Pseudo Dionysius, yes, Dionysius Areopagite, Gregorius Agung, dan Thomas Aquinas. Bagi mereka sebagai contoh, opini mereka mengatakan ada 9 tingkat. Tapi Hieronymus, Saint Jerome, menurut dia ada 7 tingkat. Jadi sekali lagi ini di level opini teologis. Oke, 9 tingkat malaikat menurut Dionysius, saya pakai bahasa Inggris: seraphim, cherubim, thrones, dominant principalities, powers, virtues, archangels, and angels. Semakin tinggi seraphim, itu posisinya semakin dekat dengan Allah, dengan Tuhan Allah, dan semakin tinggi, semakin powerful, semakin sempurna, pengetahuannya pun semakin luas, ya, semakin sempurna, dan semakin berkuasa. Dan biasanya yang atas menguasai yang bawah, ya, mempunyai kuasa atas malaikat-malaikat yang di bawahnya. Serafim itu artinya the burning one, yang terbakar. Terbakar oleh apa? Bukan terbakar api, terbakar oleh kasih Allah. Cherubim artinya bisa diartikan sebagai pengetahuan atau tahta. Ada thrones. Juga opini teologis, semakin atas semakin dekat dengan Allah, dan menurut opini teologis beberapa bapak gereja, seraphim, cherubim, and thrones, ya, yang 3 pertama, mereka tidak lagi berinteraksi dengan dunia secara khusus dengan manusia. Yang malaikat yang paling bawah, yang paling dekat dengan dunia, semakin banyak interaksinya dengan dunia, ya. Jadi itu semakin serafim, cherubim tidak lagi berinteraksi dengan dunia. Oke, saya ada pertanyaan untuk teman-teman. Kira-kira, ya, Mikael, Rafael, dan Gabriel, mereka tingkatnya yang mana? Ada yang bilang, wah, mereka malaikat agung, archangels, berarti tingkatnya kedua dari bawah. Ya, bisa diterima. Tapi kalau opini saya pribadi, teman-teman nggak perlu percaya, tapi opini saya pribadi, mereka adalah serafim, eselon 1. Kau tahu? Ya, kalau teman-teman baca buku Wahyu, ada 7 malaikat yang berdiri, ya, yang melayani Tuhan di dekat tahta Tuhan. Bisa dicek. Dan kalau teman-teman pergi ke Lukas 1 ayat 19 dikatakan saya Gabriel, yang dalam bahasa Inggris, ya, bukan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kurang pas. Saya Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Jadi memang posisinya sangat dekat, ya, sangat dekat. Dan juga malaikat Mikael mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin, ya, panglima dari malaikat-malaikat. Kalau panglima pasti posisinya tinggi dong. Iya. Anyway, kita jalan. Ini opini saya, jadi tidak. Kalau teman punya opini berbeda tentang 3 malaikat ini nggak apa-apa. Realitas malaikat pelindung telah menjadi bagian dari kitab suci, ya. Ada di kitab suci, melindungi kita. Paus Clement 16, ya, Clement ke-10 menyetujui bahwa devosi terhadap malaikat pelindung, ya, bahwa kita bisa memiliki devosi terhadap malaikat pelindung seperti kita memiliki devosi kepada para kudus. Oke. Kadang-kadang kalau saya kasih seminar ada yang tanya, Romo, malaikat pelindung itu apakah sama dengan santo pelindung kita? Jawabannya beda sekali, ya. Malaikat sudah saya bilangkan kodratnya saja berbeda. Ya, mereka kodrat malaikat. Sedangkan para santo-santa adalah manusia sama seperti kita yang sudah masuk surga. Dan karena mereka masuk surga, mereka juga diberi tugas dengan mendoakan kita. Terus mencintai kita dengan mendoakan kita.
Jadi ini dua realitas yang berbeda ya. Para kudus yaitu kodratnya manusia, tapi sudah sempurna di surga. Dia mendoakan kita. Berbeda dengan malaikat pelindung yang kodratnya adalah kodrat malaikat. Ya, jadi hati-hati. Menurut Basilius, Santo Basilius yang kemudian menjadi bagian dari katekismus Gereja Katolik, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya mengantarnya kepada kehidupan. Iya, jadi setiap orang memiliki malaikat pelindung. Satu. Tentunya beberapa pertanyaan, apakah hanya orang Katolik yang dibaptis saja memiliki pelindung, malaikat pelindung? Bagi mereka yang tidak dibaptis, apakah mereka memiliki malaikat pelindung? Bagaimana dengan malaikat pelindung saat kita berdosa besar? Apakah malaikat pelindung pergi dari kita? Oke. Ajaran gereja tadi cukup jelas bahwa setiap orang, bahkan yang belum dibaptis juga memiliki malaikat pelindung. Ini luar biasanya Tuhan. Karena tugas malaikat pelindung, nanti ini dari Santo Bonaventura, dia sebenarnya memberikan 12 tugas malaikat pelindung. Saya ambil sedikit saja, saya gabungkan yang lain. Ya, melindungi kita sepanjang hidup, menghibur dalam kesulitan, memberikan kekuatan saat menghadapi godaan, bantu memahami misteri ilahi dan rencana Tuhan, membantu dalam jalan kekudusan. Itu yang paling penting, bantu kita jalan kekudusan. Oke, kalau kita kapan mulai malaikat pelindung mulai ada bersama kita? Sejak awal kehidupan. Sejak awal kehidupan. Menurut Santo Thomas Aquinas, ini sejak momen momen animasi. Jadi saat jiwa kita bersatu dengan tubuh kita. Oke, itu menurut Santo Thomas Aquinas. Dan kemudian dikembangkan, diajarkan bahwa sejak momen konsepsi, ya momen pembuahan, sejak kita menjadi manusia, malaikat datang melindungi kita. Jadi saat kita di kandungan, puji Tuhan ada 2 malaikat ya, malaikat ibu kita melindungi juga, dan malaikat kita pun dilindungi. Oke, luar biasa sekali. Oke, saat kita melakukan dosa besar, dosa maut, apakah malaikat Tuhan, malaikat pelindung ini pergi dari kita? Ya ada 2 opini juga, Bapak Gereja. Tapi Thomas Aquinas ada yang bilang ya mereka pergi. Kembali lagi setelah kita bertobat. Karena saat kita berdosa kita di dalam kuasa kegelapan. Tapi Thomas Aquinas bilang tidak. Walaupun kita berdosa maut, dosa besar, malaikat pelindung tetap ada. Karena tugas malaikat pelindung tidak hanya melindungi kita dari sisi rohani, dari serangan godaan setan secara rohani, tapi juga mereka tetap melindungi kita secara natural, kodrati, melindungi kita dari hal-hal buruk secara fisik. Iya, jadi tetap melindungi kita. Tapi mungkin ya semakin lemah perlindungannya karena kita lebih mengandalkan kuasa dosa atau setan. Banyak pertanyaan pasti, tapi ya kita lanjutkan dulu ya. Kita selesaikan kuliahnya. Malaikat yang jatuh ada juga di kitab suci ya. Dalam perjanjian lama disebut Set atau Sedim, dalam Ulangan 32 17 secara bahwa ya dewa-dewa paganisme itu sebenarnya Sedim, sebenarnya malaikat jahat ya. Jadi penting. Musa tidak mengatakan bahwa dewa-dewa pagan itu tidak ada ya, hanya patung belaka. Empty ya, tidak ada kebenarannya. Tapi Musa mengatakan bahwa mereka itu benar, tetapi mereka adalah roh jahat yang disembah. Nah, ini penting ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan dewa-dewa ya atau bentuk paganisme. Ini menurut Musa yang terinspirasi ini Yesus dan roh jahat dan bisa dibaca sendiri. Kemudian ada nama-namanya keluar ya, ada nama individunya keluar, ada Azazel, ada Asmodeus, ya, Amodeus atau Asmodeus, ada juga Satan atau Beelzebul sebagai sang penghulu. Wah, bisa dilihat ya nanti.
Saya tidak akan masuk lebih detail kalau kurang. Oke, ada yang tanya, apakah kenapa Tuhan menciptakan setan? Padahal setan kan jahat. Oke, awalnya Tuhan tidak menciptakan hal jahat atau hal jelek. Semua Tuhan ciptakan adalah baik adanya. Lalu uh, kenapa ada roh jahat atau malaikat yang jatuh? Karena pilihan mereka sendiri. Ingat, mereka punya kebebasan dan mereka memilih untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak menjadi bagian dari hidup ilahi Tuhan. Sekali lagi dari Konsil Lateran keempat, karena kebebasan mereka. Tuhan menciptakan semuanya baik. Kita semua baik, ciptakan sangat baik, tetapi hal jelek terjadi saat roh jahat, roh malaikat memilih sebaliknya. Nah, karena akal budi dan kehendak mereka lebih sempurna dibandingkan manusia, keputusan mereka bersifat permanen. Jadi ada yang tanya, kalau malaikat jahat bisa bertobat enggak? Jawabannya tidak, karena sederhana mereka punya akal budi dan kehendak yang jauh lebih sempurna dari manusia. Tidak dipengaruhi oleh kelemahan fisik dan emosi. Saat mereka diciptakan, Tuhan memberikan secara jelas pilihan mereka. Dan secara jelas juga konsekuensi dari pilihan mereka. Dan ingat, ya saat mereka memilih, mereka tidak terpengaruh oleh kelemahan fisik. Jadi konsekuensinya sangat jelas dan pilihan mereka sempurna. Jauh sempurna dari manusia. Berbeda dengan manusia. Kenapa kita kadang-kadang jatuh ke dalam dosa atau kadang-kadang memilih yang tidak baik? Karena kadang-kadang akal budi kita tidak berfungsi dengan baik dalam hal kita melihat sesuatu yang sebenarnya buruk tetapi baik, ya, karena mungkin karena pendidikan, ya, karena pengaruh dari orang lain, atau saat kita emosi, ya, kehendak bebas kita juga terpengaruh emosi, ya. Saat emosi marah kita melakukan hal-hal yang tidak terduga, ya, hal yang buruk. Tapi kemudian setelah kita mulai memikirkan kembali, mulai sadar, emosi mulai tenang, mulai menyadari, oh, yang saya perbuat salah, bertobat lagi. Nah, ini bedanya malaikat dengan manusia saat membuat keputusan. Keputusan pertama diambil, konsekuensi sudah jelas, sudah pasti, kehendak juga sempurna. Jadi saat mereka membuat keputusan untuk menolak Allah, keputusan ini sudah sempurna, tidak bisa dirubah lagi. Apa yang terjadi pada kekuatan mereka? Ya, pengetahuan dan kekuatan mereka, akal budi tidak lagi menerima pewahyuan yang baru. Stop, mereka tidak menerima pewahyuan yang baru. Kekuatan mereka melemah roh yang jauh lebih hebat dari manusia. Kekuatan memang melemah karena jatuh, tetapi tetap luar biasa powerful dibandingkan manusia. Dan ingat, mereka dapat memanipulasi semua yang badani, termasuk emosi, memori, dan imajinasi. Nah, ini dia. Ya, hati-hati sekali dengan roh jahat, karena mereka punya kuasa atas yang badani. Semua yang emosional, memori, dan imajinasi. Kalau kita sering berpikiran kotor, ini mungkin karena kebiasaan. Tapi juga karena mungkin ya pikiran ini, imajinasi ini ditimbulkan oleh roh jahat. Waduh. Kalau kita marah ya, kok marahnya nggak berhenti-berhenti, mungkin ini juga pengaruh roh jahat. Dan yang paling mengerikan adalah ini. Santo Paulus mengatakan bahwa roh jahat dapat berubah seolah-olah menjadi malaikat terang dan atau roh yang baik. 2 Korintus 11:14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi hati-hati sekali. Secara khusus bagi kita yang menerima kuasa atau karunia dari roh. Karena kita harus hati-hati sekali. Ini rohnya roh baik atau roh jahat? Oh, saya bisa menyembuhkan rohmu. Oh, ingat, penyembuhan itu kan penyembuhan badani. Malaikat yang jatuh atau setan pun bisa melakukan itu. Oh, saya bisa berbicara bahasa roh. Tapi ini bahasa roh yang mana? Kita nggak tahu. Jadi hati-hati sekali ya. Oh, saya bisa melakukan mukjizat, ya, mukjizat.
bisa mengangkat piring ya, mengangkat piring ya, atau mengangkat ya kursi, menggerakkan kursi dari jauh. Wah, ini pasti kekuatan karunia. Tidak, belum tentu. Ini bisa kuasa jahat, ya bisa kuasa jahat. Jadi sangat hati-hati sekali untuk berinteraksi dengan kekuatan dan karunia-karunia seperti ini. Makanya saya bilang hati-hati dengan benda-benda seperti horoskop, dengan zodiak ya, dengan apalagi dengan tarot, dengan ramal. Ini nyata tapi bukan kekuatan yang baik, bukan dari Tuhan, tapi dari roh jahat. Kenapa? Karena saya jelas ikut mereka. Ya, sekali, sangat hati-hati ya. Ya, mereka jatuh. Nanti kenapa nanti saya jelaskan. Mereka jatuh dan karena jatuh mereka hanya punya satu intensi. Karena mereka tidak mampu menghancurkan Tuhan, karena mereka jauh lebih lemah dari Tuhan. Ya, lukai saja hatinya. Bagaimana? Ya, menghasut manusia dan menjadikan hambanya. Dua cara. Penyembahan berhala dan hidup tidak bermoral. Jadi dua hal ini berhala. Jadi kalau kita pergi ke dukun ya, atau percaya dengan horoskop, dengan ramalan bintang, dengan feng shui, hal ini benar. Saya katakan benar ya, dan kadang-kadang menjadi nyata, tetapi ini bukan dari Tuhan, dari roh jahat. Supaya kita mengandalkan mereka. Dan jiwa kita pelan-pelan terikat kepada mereka. Menjauhi Tuhan. Dan tentunya hidup tidak bermoral. Sudah tahu lah kalau dosa akan misahkan kita dari Tuhan. Jadi hati-hati sekali ya dengan karunia-karunia di sekitar kita. Pakai yang pasti-pasti saja yang sudah disetujui oleh gereja ya. Malaikat yang jatuh, kenapa? Mungkin salah satunya bisa kita lihat alasannya di Yesaya 14, 12, 15. Ya, kata Lucifer ini ditemukan di Yesaya 12, Yesaya 14 ayat 12. Di Vulgata. Vulgata itu bahasa Latin, kitab suci bahasa Latin. Lucifer ya, bintang timur, terjemahkan dalam bahasa Indonesia bintang timur, tapi Lucifer artinya lux, cahaya, sifer itu yang membawa cahaya. Ya, yang membawa cahaya. Dan kalau kita lihat konteksnya, Yesaya 14 ini memang bercerita tentang Raja Babel ya, Raja Babilonia yang mencoba menguasai kerajaan Yehuda. Tetapi Bapak gereja dan juga para rabi dengan sigap melihat bahwa teks ini tidak hanya berhenti pada historical ya, tidak hanya berhenti pada level historis tentang Raja Babel, tapi juga berbicara simbolis tentang kejatuhan malaikat. Kejatuhan malaikat. Dan kita lihat alasan kenapa malaikat ini jatuh. Aku hendak ya ayat kalau nggak salah 13, aku hendak yang bagian kuning, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya, jadi pengen menjadi, yang nanti saya jelaskan. Dan kemudian hendak menyamai yang maha tinggi. Nah ini dia. Jadi kita lihat alasan kenapa malaikat jatuh karena dia pengen menjadi seperti yang maha tinggi. Sekali lagi ya, Yesaya 14 pertamanya memang secara historis ini berbicara tentang Raja Babel yang gagal menguasai kerajaan Yehuda, tetapi para bapak gereja dan juga para pemimpin rohani Yahudi melihat ini tidak hanya di level historis, tapi juga simbolis, teologis, berbicara tentang kejatuhan malaikat. Alasan kejatuhan, kesombongan, ya, pride. Kesombongan itu apa? Kesombongan menurut Santo Agustinus adalah kecintaan berlebihan, tidak teratur terhadap kebaikan diri sendiri, dan menolak mengakui kebaikan di luar dirinya. Kebaikan Tuhan dan kebaikan orang lain. Dan karena kesombongan ini, setan percaya bahwa dia bisa menjadi sempurna tanpa Allah. Ingat, Tuhan menawarkan setan atau malaikat jatuh ini untuk hidup bersama dia, mendapatkan kebahagiaan sejati, supernatural, adikodrati, hidup bersama dengan Tuhan.
Tapi sepertinya malaikat ini terlalu sombong dan percaya bahwa mereka bisa mencapai kesempurnaan tanpa Tuhan. Cukup saya sendiri karena saya sebagai ciptaan yang sempurna. Saya bisa melakukannya sendiri. Ya. Kedua, karena iri hati. Ya, kesombongan melahirkan iri hati. Kenapa? Karena dia makhluk sempurna, ya, kesempurnaannya paling tinggi, mulai melihat rencana Tuhan bahwa manusia, ya, manusia yang rendah ini, makhluk kodrat yang rendah ini, suatu hari akan diizinkan bersama-sama menikmati kebahagiaan bersama para malaikat di surga. Dalam level kebahagiaan menikmati kehidupan ilahi, mereka menjadi levelnya sama. Wah, nggak terima ini, nggak terima malaikat, setan ini nggak terima, ya, nggak terima. Lebih baik saya jatuh daripada hidup bersama dengan kecoa-kecoa ini. Waduh, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kesombongan membuat malaikat jatuh. Mereka tidak jatuh karena hawa nafsu, karena mereka tidak punya hawa nafsu, ya. Karena mereka tidak punya tubuh, hawa nafsu kan dari tubuh. Tapi karena kesombongan intelektual, ya. Intelektual. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Nah, ini. Sudah saya jelaskan tadi mereka menerima pewahyuan waktu diciptakan bahwa manusia akan menerima juga rahmat, ya, menjadi bagian hidup ilahi yang masuk surga. Caranya bagaimana? Dengan Allah akan menjadi manusia dan menyempurnakan kodrat manusia. Nah, mereka juga nggak terima. Bagaimana saya akan melayani? Saya bisa melayani Tuhan, no problem. Tetapi saya tidak mau melayani Tuhan dalam kodrat manusia. Itu satu. Kedua, mereka juga tidak akan mau melayani manusia, atau lebih tepatnya wanita, yang melahirkan sang Allah manusia, melahirkan Yesus. Iya. Kita tahu wanita ini adalah Bunda Maria, karena kita tahu, ya, menurut kitab suci kita tahu informasi ini. Tapi waktu para malaikat ini diciptakan, yang menurut tradisi Bapak Gereja, mereka tidak tahu siapa wanita ini. Mereka hanya tahu rencana Tuhan bahwa manusia akan ditinggikan dan Tuhan akan menjadi manusia. Mereka menolak ini, mereka jatuh, dan kemudian mereka berusaha menggagalkan rencana Tuhan ini. Caranya bagaimana? Dengan menggoda manusia. Dan kenapa yang digoda adalah wanita? Ya ini, karena mereka tahu melalui informasi yang mereka dapatkan dari Tuhan bahwa sang wanita, bahwa Tuhan akan lahir melalui seorang wanita. Mereka pikir Tuhan akan lahir melalui sang Hawa. Maka mereka sang Hawa digoda, ya. Rencana mereka dalam tanda petik berhasil, ya. Manusia akhirnya jatuh. Dan karena itu kita semua ada dosa awal. Tetapi puji Tuhan, bahkan kejatuhan manusia ini pun bisa menjadi hal yang baik, ya, hal yang baik. Karena Tuhan pun datang menebus dosa kita. Dan rencana Tuhan tidak bisa dihentikan. Walaupun rencana setan seperti apa, rencananya tidak akan bisa dihentikan. Jadi kenapa, ya, ngerti kira-kira pemikiran Bapak Gereja kenapa yang digoda itu Hawa, ya. Karena ada informasi, mereka terima informasi dari pewahyuan bahwa Tuhan akan menjadi manusia. Dan Tuhan akan menjadi manusia melalui seorang wanita. Wah, mereka pikir si Hawa. Makanya si Hawa yang mereka coba hancurkan. Dalam tanda petik, ya, berhasil, tapi ya tidak sepenuhnya berhasil juga. Oke, karena ini bulan Maria, saya tutup dengan sedikit cerita, sedikit teologi, bukan cerita, ya, tentang Bunda Maria. Bunda Maria salah satu gelarnya adalah Ratu para Malaikat. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Oke, kalau ada satu manusia yang paling dibenci setan, tidak lain adalah Bunda Maria. Kenapa? Karena melalui Bunda Maria rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia dapat terjadi.
Mereka sudah susah payah menghancurkan Hawa, tapi mereka gagal menghancurkan Maria. Karena ketaatannya, karena kesetiaannya, karena kasihnya kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Ya, sampai akhir. Bahkan di bawah kayu salib pun Bunda Maria setia. Bisa lihat katekese saya tentang Bunda Maria, bagaimana kesetiaan Bunda Maria. Ya, makanya mereka paling benci dengan Bunda Maria karena satu, mereka melihat Bunda Maria menjadi rencana bagian instrumen Allah yang paling penting dan mereka menggagalkan itu, ya, menghancurkan itu. Kedua, jangan lupa dengan lahirnya Yesus Kristus sebagai putra Maria, Sang Bunda diangkat menjadi ratu para malaikat. Loh, kok bisa Romo? Oke, kalau Tuhan Yesus itu raja para malaikat, kira-kira ratunya siapa? Ya nggak ada lah Romo ya. Kan Tuhan Yesus tidak punya istri. Iya. Nah, ratu dan raja, suami istri itu konsep sekarang ya. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan sekarang jadi ratu itu ya istri dari raja. Tetapi tidak konteks biblis. Kalau teman-teman kembali ke perjanjian lama, kerajaannya Daud dan Solomon, secara khusus satu Raja-Raja bab 1 dan 2, ratu dari kerajaan ini siapa? Kerajaan Israel. Ya, bukan istri-istrinya Salomo. Waktu Salomo naik tahta, yang jadi ratu itu bukan salah satu istrinya. Istrinya berapa? Ada 300. Setahun satu. Maaf. Istrinya, bukan istrinya, ratunya adalah ibunya. Bathsheba. Ya, nanti silakan dicek. Ya. Satu Raja-Raja bab 1 dan 2 saat Salomo naik tahta. Yang jadi ratunya adalah sang ibunda, Bathsheba. Dan saat itu Bathsheba saat masuk ruangan tempat raja memerintah langsung dihormati. Dan sebuah tahta di sebelah kanan tahta raja itu buat sang ratu. Dan bagaimana sang ratu ini diakui sebagai second in command, ya, orang nomor 2 di kerajaan. Nah, kalau Yesus adalah raja, kira-kira ratunya siapa? Sesuai dengan kitab suci. Iya, ratunya adalah Bunda Maria. Kalau Tuhan Yesus Raja Malaikat, ratunya siapa? Bunda Maria. Ah, ini dia yang membuat malaikat, ya, setan dan malaikat-malaikat yang mengikuti dia membenci sekali Bunda Maria. Karena mereka akan menghormati Bunda Maria sebagai ratu mereka. Enggak mau, ya, enggak mau. Masa manusia dihormati enggak mau. Oke, tambahan satu lagi ini menarik. Apakah benar Bunda Maria menjadi ratu para malaikat? Buktinya apa ya? Selain tipologi yang saya sebutkan, kembali ke cerita menerima kabar gembira, Gabriel. Sudah saya jelaskan Gabriel tingkatnya yang mana? Ya. Kalau menurut pendapat saya dia eselon 1, serafim. Dan bagaimana serafim ini yang seharusnya fokus tugasnya untuk ya melihat dan melayani Tuhan secara khusus ditugaskan turun ya ketemu Bunda Maria. Dan saat ketemu Bunda Maria dia pun memberi hormat. Salam, hai engkau yang penuh rahmat. Tuhan sertamu. Kalau kita lihat cerita penampakan malaikat di kitab suci, teman-teman akan perhatikan bahwa malaikat tidak akan memberi hormat kepada manusia. Contoh, Kisah Para Rasul 12, waktu malaikat membebaskan Petrus. Kita lihat bagaimana dia membebaskan Petrus, tidak ada salam-salam. Hai, bangun, keluar dari penjara. Siapa Petrus? Itu paus pertama kita. Tapi malaikat, siapa kamu? Oke. Tetapi saat menghadap Bunda Maria, malaikat yang paling tinggi pun menghormati Bunda Maria. Kenapa? Karena dia ratu. Karena dia ratu dari Gabriel. Ratu dari Mikael. Ratu dari Rafael. Jangan macam-macam. Jadi kalau kita lihat, bisa dikatakan bahwa serangan-serangan terhadap Bunda Maria mungkin ada akarnya pada serangan setan sendiri. Dalam bahasa Inggris, attack on the Virgin Mary has diabolical roots. Ya.
ada pengaruh setannya. Setiap serangan-serangan kepada Bunda Maria itu ada akar dari roh jahatnya. Kenapa? Karena Bunda Maria paling dibenci oleh para malaikat yang jatuh. Oke, ini bonus ya. Karena ini bulan Maria, jadi saya hubungkan dengan Bunda Maria. Sumber lain ya, Thomas Aquinas tentunya, Summa Theologiae, Peter Kreeft, Angels and Demons, pengantar, lalu Bonino, Search Thomas Bonino, Dominikan. Nah ini salah satu sumber terbaru dan sangat lengkap juga, bisa dilihat. Dan Sikia, Jose Francisco, seorang Filipino, Romo Filipino yang mengeluarkan seorang eksorsis. Dan bukunya juga saya pakai ya. Oke. Sebelum tanya jawab untuk mengakhiri, jangan lupa teman-teman ya untuk follow dan subscribe di IG saya Bayu Dr. Roseno ya, dan YouTube Bayu Roseno, dan teman-teman bisa melihat apa yang bisa dapatkan di IG dan YouTube ini. Ada video katekes mingguan, juga renungan mingguan, juga ada Bible study ya. Besok juga akan ada Bible study. Tentunya jangan lupa untuk ikut follow Canisius Catechism Club dan juga Jejak Kudus yang bantu kita pada malam hari ini. Plus besok sekalian pengumuman ya, teman-teman yang ingin join Bible study saya juga bisa tentang Pentakosta. Jadi Bible study-nya akan membahas tentang bacaan minggu depannya. Minggu berikutnya, kebetulan minggu depan Pentakosta, kita akan bahas tentang Pentakosta. Pertanyaannya Pentakosta. Iya. Jawabannya ikut besok. Dan juga akan ada webinar tentang Misteri Tritunggal Maha Kudus yang diselenggarakan oleh Jejak Kudus, dan saya berdua dengan teman saya dari Jesuit, Romo Surya Awangga. Ini kolaborasi yang sangat jarang antara Jesuit dan Dominikan. Ya, biasanya legendanya kita sering berantem ya, tetapi nggak selalu. Kadang-kadang kita juga berteman ya. Jumat 5 Juni itu mempersiapkan diri kita untuk untuk memasuki merayakan Minggu Pesta Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Oke. Silahkan moderator, saya kembalikan. Oke, mumpung masih iklan sekalian CCC juga ada iklan. Silakan, saya off dulu ya. Saya Oke. keluar dari sebentar. Keluar dari